Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Kabar kalian bagaimana? Sehat? Sehat. Bahagia? Kakak. Kenapa tidak bahagia? Macetnya di mana? Di jalan. Oh, berarti hari ini topik kita macet semua ya? Ya itu bukan karena banyaknya kegiatan keagamaan, jadi kita saling toleransi ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk melaksanakan Tapi ini bukan upacara Nah, hari ini berapa orang yang tidak masuk? Dua orang? Yulis. Iya dan tiga orang yang tidak masuk ya? Nah, baik, di mana absensinya sambil jalan ya. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang anekdot ya. Sudah mempelajari tentang anekdot, terus sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Sebelum kalian bertanya, Bapak dulu bertanya. Kalian masih ingat nggak? Anekdot. Apa saja unsur-unsur dari teks anekdot? Masih ingat unsurnya apa? Unsur teks anekdot. Coba dijelaskan satu-satu temanya itu. Tema adalah merupakan gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. ya, itu tema. Selanjutnya Tokoh. tokoh. Ya, pelaku di dalam teks. Selanjutnya latar itu apa? Latar waktu, latar suasana, latar sosial. Ya, latar tempat itu apa? Mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian selanjutnya latar waktu. Berhubungan dengan waktu terjadinya. Terus suasana Mengacu dengan suasana yang terjadi pada lokasi dan yang terakhir latar sosial mengacu pada Sosial. hal-hal yang berhubungan dengan status tokoh yang diceritakan serta perilaku sosial masyarakat di suatu tempat. itu unsur dalam teks anekdot. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pesan yang terkandung dalam teks anekdot? Cara penyampaian pesannya gimana? Disampaikan dengan cara bagaimana pesan dalam anekdot? Yang keras? Kritikan atau sindiran? Menyindir secara halus dengan lawakan ya, dibumbui dengan hal-hal yang bersifat lucu. Terus yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam teks anekdot. Bagaimana kebahasaan? Bahasa apa yang dipakai? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tidak formal dan tidak baku. Nah, itu mengenai persepsi tentang teks anekdot pertemuan kita sebelumnya. Nah, kemudian Bapak juga memberikan sedikit masukan. Sudah barang tentu kalian pernah melihat yang namanya stand up comedy kan? Ya. Itu kaitannya dengan anekdot ada. Kenapa Bapak bilang demikian? Karena
Dengan mempelajari teks anekdot, ya, kalian bisa tampil dalam tawakan tunggal. Kalau kalian di kelas ini ada yang bagus, berikutnya bisa akan Bapak bawa ke kompetisi. Kompetisi stand up comedy Indonesia. Ya, sudah barang tentu kalian disaring dulu ya, diseleksi dari daerah. Seperti yang kemarin waktu hari Sabtu di festival Klungkung Fest ya, Klungkung Youth Fest itu ada stand up comedy. Ya. Ya, walaupun ada sedikit kejadian yang kurang enak ya, tapi ya yang viral sekarang kan, Klungkung kota 1000 jagoan. Siap viral. Ya jangan ini diambil, tapi kita ambil yang bagus-bagusnya saja ya. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang bisa tampil bagus. Pada festival berikutnya, Bapak akan usulkan kalian untuk tampil. Ya. Siap nggak kalian? Ya, demam panggung biasa itu kan di awal agak demam panggung. Itu akan berguna ya. Berguna bagi masa depan kalian. Siapa tahu bisa lolos ke tingkat yang lebih tinggi, bisa ke tingkat nasional. Kalian bisa menjadi juara ya, juara dalam stand up comedy Indonesia. Siapa tahu kan? Harapannya kan seperti itu. Karena bahasa Indonesia itu tidak mentok di bahasa Indonesia saja. Akan ada cabang-cabang lain ya. Bisa dengan ke berpuisi itu bisa kan? Bisa kalian ikut turnamen. Itu persepsi sudah. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran. Tujuannya masih sama dengan minggu lalu ya. Tujuan yang pertama, siswa mampu memahami, menganalisis gagasan dalam teks anekdot. Ya. Memahami, Bapak rasa sudah. Ya, kalian sudah memahami apa itu anekdot. Kemudian ada struktur anekdot. Ya. Terus yang kedua, mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati atau pendapat pro dan kontra dari teks visual ya, secara kreatif. Berikutnya, siswa mampu mengkreasi informasi dari berbagai sumber. Sumber apa yang kalian gunakan? Google, lagi YouTube, ya itu sumber informasi. TikTok bisa. Dan merancang pembuatan teks anekdot. Nah, Bapak yakin kalian sudah buat semua ya. Terus yang keempat, mampu menampilkan anekdot sesuai kaidah, kesesuaian isi, struktur dan kebahasaan. Nanti strukturnya, isinya itu sesuaikan ya. Kalau ada yang belum sesuai, sebentar ditambahkan lagi, baru kalian tampil. Kemudian dalam kalian tampil di depan, nanti akan dinilai. Yang menilai siapa? Sudah barang tentu Bapak dan teman-teman. Kelompok 1 yang tampil, nanti kelompok 2, kelompok 3 dan selanjutnya memberikan penilaian. Silakan dinilai. Sudah tepat dah apa yang mereka sampaikan? Strukturnya gimana? Isinya gimana? Kebahasaannya bagaimana? Ya. Nah baik, itu sepintas tentang aktivitas kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita adakan ice breathing dulu ya. Silakan kalian berdiri berpasangan, cari tangannya sudah berdekatan. Kalau Bapak bilang angka genap, berarti yang genap menangkap, yang ganjil menghindar. Kalau dapat, ganjil menangnya. Nah, baik dicoba dulu ya. Simak baik-baik, dengarkan. Nah, 3. Stop.
Siap, tangannya lebih dekat. Tangannya di sini. Ya. Jangan jauh, jangan curang. Siap. Dengarkan. 7. Nanti pertemuan berikutnya. Makanya dalam game ini diperlukan satu konsentrasi kalian, ya, fokus, ya, apa yang dibilang cepat dilaksanakan. Ya, makanya ada 2 gamenya, genap dan ganjil. Kalau angkanya genap yang keluar, genap harus secepatnya dan ganjil juga secepatnya. Nah, baik, untuk hari ini kita bisa mulai pembelajaran. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah Bapak bentuk menjadi beberapa kelompok dan sudah memberikan tugas, ya. Nah, untuk hari ini silakan kalian cari kelompok yang sudah bentuk. Silakan. Baik, silakan yang KPD-nya dikeluarkan, ya. Silakan dikeluarkan yang KPD-nya, yang sudah Bapak bagikan. Proyeknya sudah? Proyek yang Bapak berikan minggu lalu, ya, menyusun teks anekdot. Sudah selesai proyek yang Bapak berikan? Sudah. Ada yang belum? Tadi sudah, sekarang nggak tahu. Sudah. Jawab yang pasti ya. Kalau memang sudah, sudah. Kalau memang belum, Bapak akan bantu untuk menyelesaikan proyek. Ya. Kalau sudah, silakan sekarang proyeknya dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan sudah. Bapak ingatkan kembali struktur teks anekdot. Ya. Yang pertama ada abstrak, kemudian orientasi. Abstrak itu adalah bagian awal teks yang berfungsi memberikan gambaran isi teks. Kemudian ada orientasi, itu menunjukkan awal kejadian cerita atau peristiwa latar belakang. Selanjutnya ada krisis, reaksi, dan koda. Krisis itu adalah bagian yang menunjukkan terjadinya hal atau masalah. Kemudian reaksi, bagian yang memperlihatkan cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul. Dan yang terakhir ada koda. Itu adalah bagian teks yang dialami oleh penulis. Nah, ini ada contoh anekdot. Perhatikan. Teks anekdot yang sudah dipecah, ya. Bagian abstrak, orientasi, sampai ke bagian koda. Contohnya adalah judulnya aksi maling tertangkap CCTV.
Ya. Di bagian abstrak, seorang warga melaporkan kemalingan. Kemudian orientasi, pelapor, Pak, saya kemalingan. Kemudian jawab oleh polisi, kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Beruntung, orang kemalingan beruntung. Nah, masa krisis, kemalingan kok beruntung? Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Dia Pak disuruh tanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Polisi yang bertanya. Ini bagian krisis. Ada reaksi? Belum. Bagian reaksinya. Belum. Di bagian reaksi, pelapor menjawab belum sambil menatap polisi dengan heran. Kemudian polisi menjawab itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, di bagian roda atau terakhir, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Maksudnya kalian ngerti? Nah, ini sebuah sindiran ya. Sindiran di negara kita yang sedang terjadi saat ini, orang benar itu bisa menjadi salah apabila ada kesalahan yang tak sengaja dilakukan. Di sini. Tidak menghakimi. Nah, kembali ke proyek kalian. Proyek yang kalian kerjakan, sudahkah kalian paham dari strukturnya? Yang buat dulu, jangan yang lain. Sudah, strukturnya sudah dipahami semua. Baik, kalau itu belum puas, Bapak tampilkan lagi stand up komedi ya. Ini sesuai dengan umur kalian. Kalau yang minggu lalu itu yang sudah tampil di stand up komedi Indonesia sudah final. Ya, sambil menjelaskan stand up, Bapak juga melakukan stand up. Disimak baik-baik. Selamat pagi semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jen Siregar alias Direktur Klep. Pertama lahir saya lahir di tempat tidur 27 Agustus tahun 2000.
satu berdiri di sini di depan jajaran sini. Tapi ada masih dikubur. Jangan bisa tertawa bahagia dengan cerita saya. Saya itu orang Islam. Kita tidak tahu air dulu. Saya air di sini. Temanya pacaran bangun. Banyak orang pacaran makin dulu, saya tahu betul betul. Karena yang makin dulu yang sudah orang pacaran, ya jangan pakai sampai udah ke sampingnya, ada jangkitnya loh. Air main buat kebulan. Biasanya orang pacaran itu sama, baju sama, yang makan sama, jenis kelamin sama. Menurutku orang Indonesia itu berubah, terutama yang pacaran. Rumah bangka dengan pilihan kalau pacaran. Yang baik ya. Saya kira sebenarnya saya akan bermain coba lembaga. Coba lembaga. Cewek airport dan CNN. Saya ngasih apa nih? Mantan, workshop kita. Saya. Nama kasih aja kalau ada masalah sama gua, persegian anak yatim. Terima kasih, assalamualaikum. Nah itu sudah Bapak tampilkan mengenai anekdot baik yang berupa tulisan maupun yang sudah berupa lawakan tunggal atau stand up komedi. Berarti proyeknya sudah selesai semua? Ya. Ada yang belum? Belum? Di mana kesulitan? Teksnya sudah? Wajib ya. Kalau nggak mau satu orang, lima-limanya maju ke depan, satu orang ngomong. Sudah kan? Sudah. Kalau yang lain gimana? Sudah? Sudah. Cek.
Sudah siap untuk tampil? Kok belum? Waktunya 1 minggu kalian sudah persiapan. Siapkan teks. Ya kalau memang tidak bisa dihafal, membawa teks boleh. Nanti silakan sambil dibumbui ya. Dibumbui dengan hal-hal yang bersifat lucu, sedikit konyol, ya, banyaknya lucunya. Sudah mempersiapkan anggota yang tampil? Sudah. Baik. Sekarang kita tampil ya. Langsung tampil ke depan. Kelompok mana lebih siap terlebih dahulu? Ayo silakan. Sebelum Bapak tunjuk, ya. Kalau Bapak sudah menunjuk, itu artinya kalian sudah harus ke depan. Ayo silakan. Maju ke depan. Langsung tampil. Iya, langsung ke lawakannya ya. Struktur itu nggak usah. Ketika kalian tampil ke depan, kalian sudah menyampaikan anekdot. Sudah stand up comedy. Kalian di depan sudah layaknya ya seorang stand up comedy, walaupun belum berisi Indonesia ya. Paling tidak kalian sudah tampil terlebih dahulu. Karena hal besar itu akan dimulai dari hal yang kecil, anak-anak. Ya, tidak mungkin kalian baru lahir langsung besar, impossible gitu ya. Pasti ada tahapan dari kecil hingga menuju besar. Baik, kalau tidak ada yang siap, Bapak akan tunjuk langsung. Kelompok 1 silakan tampil ke depan. Ayo. Ya benar kemarin benar. Jangan pingsan. Aduh Safira. Cepat jangan kelimat kumat. Ais Nadia. Profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue, sudah berapa lama jualan kue? Ibu tua, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden bertanya, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua menjawab, anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kabur, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden bilang, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur pada polisi. Karena kalau mereka pasti kehidupan ibu sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak Presiden bertanya lagi, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu tua menjawab, sama, jualan kue juga. Sekarang tampilan dari teman kalian. Keren. Strukturnya, dari struktur apakah sudah mencakup semua? Strukturnya anekdot sudah. Ya, Bapak berikan masukan sedikit. Berikutnya, kalau bisa tampilnya jangan terburu-buru. Ya, jangan kamu tampil ingin cepat selesai. Berikan sedikit jeda kepada pendengar. Ya. Kalau penampilan kamu tadi kesannya ingin segera selesai. Jadi harusnya biarkan hadirin untuk menyimak lebih dahulu apa yang hendak disampaikan. Makanya mereka tadi tertawanya terkesan terburu-buru. Jangankan kamu,
yang ketawa pun terburu-buru dia. Benar nggak? Ya. Kita dikejar oleh sesuatu. Ya. Itu saja masukan dari Bapak. Mudah-mudahan penampilan berikutnya bisa lebih baik. Silakan. Baik, berikutnya yang sudah dari tadi Bapak kenal tidak sabar untuk tampil ya. Nomor 6, silakan. Jalan nago. Aku fans muda. Ini jalan ini. Oh ada. Itu kan. Dia satu lain. Wajikin. Halo, perkenalkan nama gue Nika Dewarasari, dipanggil Belana. Gue saat ini gue bersekolah di SMK Negeri 1 Hulu, SMK, Sekolah Menengah Kejurusan. Dari mana diharapkan siswa-siswanya lulusannya nanti bisa bekerja di suatu perusahaan atau di membuat suatu lapangan kerja. Sebelumnya, mengucapkan selamat pagi buat kalian-kalian semua yang jarang banget diucapin selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Gue tuh kan, kita semua kan pernah kecil ya. Dulu tuh mainan kecilnya tuh apa sih? Lari-larian, main enggrang, main kelereng, Nikahan. bersama-sama lari-larian. Kalau sekarang kita lihat anak-anak kecil juga main kayak gitu kan, cuma lewat HP. Tembak-tembak, lari-lari, bukan teman-teman, gitu kan? Hanya orang baca. No. Ngomong-ngomong tentang masa kecil, dari kecil itu kan gue punya porsi tubuh yang memang pendek. Terus dari kecil tuh selalu dapat barisan paling depan. Pagi-pagi teman-teman berapa tuh teriak, yang pendek ke depan, yang pendek ke depan. Iya, gue tahu gue pendek, cuma nggak usah dipertegas. Penting yang seperti ini cuma terus siapa sih yang pas kecil susah banget disuruh tidur siang? Nih, yang kalau pulang sekolah langsung taruh tas pergi. Ya, udah bola, manjat pohon. Sampai orang tuanya kalau jam 1 harus datang bawa motor, woi pulang. Tapi di semakin kita gede, semakin kita merasa ngantuk. Ya, kalau di kelas tuh pasti kayak, bu ngantuk bu, pak ngantuk. Jam kelas nih ada guru nggak? Terus kalau udah jam kelas nggak ada guru, ambil jaket, siap-siap tidur. Ada yang tidur di bangkunya dikerjain jadi 1, 2, 3. Ada yang tidur di bawah papan. Nah, yang tidur di bawah papan nih sasaran empuk yang punya sosial media kelas. Ambil HP, di videoin, masuk, udah di story itu. Pindah lagi berjejer. Ada asik ya, orang lagi tidur malah di videoin di situ. Belum lagi kalau mukanya di zoom dijadiin meme. Terima kasih bagi kalian Dewarasari, sampai jumpa. Gimana menurut kalian? Keren? Nah, itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya. Ada jeda, kemudian dari strukturnya juga sudah sangat bagus ya. Ke depan, Nana siap-siap menjadi perwakilan kelompok MP1. Apalagi kemampuannya ya, itu sudah sangat bagus sekali. Sudah
mendekati apa yang Bapak tayangkan di depan tadi. Jadi skalanya masih satu kelas, coba nanti skalanya satu sekolah, ya. Bagaimana ketawa mereka? Yaitu kelompok lain, Bapak harap juga penampilannya sama seperti itu, ya. Tampil dengan santai, jangan terburu-buru, jangan kayak dikejar anjing penampilannya. Jangan baca. Baik, berikutnya masih dianggap genap. Bapak panggil kelompok 4. Kenalin, saya Firman Zapitra. Jadi saya Sri Sugiyani, biasa dipanggil Sri kalau di rumah sama mama. Segi. Panggil Sugi. Jadi kalian dulu tuh pernah nggak sih dengerin kayak gurauan-gurauan gitu kayak? Jadi kapan ya? Waktu itu saya pernah dengar jadi dulu waktu itu saya pernah dengar gurauannya kan ini orang lagi tidur kan. Ada hantu ini tuh kayak jahil banget gitu, dia suka gangguin orang emang. Jadi emang suka gangguin orang gitu lah. Nah terus emang yang tidur ini kadang-kadang itu dia itu bisa merasakan hal-hal kayak goib lah. Saya nggak tahu itu bahasa apa ya, pokoknya hal-hal mistis yang ada di sekitar. Tapi kalau misalnya lagi sial, dia itu bisa sampai ngeliat hantu itu. Nah ini kebetulan ada kuntilanak yang iseng nih. Naik aja ke kandangnya si yang lagi tidur. Nah terus dia kan sialnya mau ngagetin. Nah terus orangnya kayak sambil mukanya tuh kayak gini kan. Tapi karena dia tuh takut, terus kan kalau misalnya orang takut tuh kadang tuh panas dingin gitu kan ya. Ada nggak ini orang takut bukan gitu. Dia ayo kita nggak buka terus ada ini gue yang hantu. Kenapa lo yang jadi yang ngagetin gue? Dia bilang kayak gitu. Terus si orang itu pasti takut, terus dia langsung kayak gitu. Terus dia baca doa setan, kayak makan dan kayak makan. Terus hantunya lebih hitam dari dia ya kan, jadinya pengen makan gitu. Jadi dia itu baca doa makan, jadi yang nggak dimakan. Terus kadang-kadang ada sih gurauan tentang 3 vampir. Enggak lah. Jadi ada 3 vampir nih. Mereka itu kayak berkompetisi buat cari cara buat jadi siapa vampir dari 3 vampir itu yang duluan hisap darahnya banyak itu yang menang. Jadi vampir pertama itu datang lah, dia pergi duluan dari mangsa banyak. Terus balik-balik dia kan udah banyak berumuran darah nih. Itu orang nanya, itu dari mana? Dia bilang, lo lihat nih, desa yang di ujung sana tuh habis. Nah, kemudian vampir kedua itu nggak mau kalah kan, jadi dia pergi. Terus beberapa 5 menit kemudian dia balik kan, makin cepat dia baliknya daripada vampir yang tadi itu. Nah, terus dia bilang, gak tahu desa yang di kota yang di ujung sana tuh habis. Vampir ketiga nggak mau kalah. Ya, vampir saya harus seperti ini, saya harus dapat lebih banyak dari mereka. Nah, ya pergilah tuh kemarin
yang ada di sana itu. Oh lihat kata mereka berdua kan. Anjing gue nggak lihat. Bagaimana penampilan lomba? Bagaimana menurut kalian penampilan lomba? Keren? Dari strukturnya gimana? Sudah sesuai nggak dengan struktur anekdot yang ada? Sudah sesuai? Nah, masalah lawakan lucu atau tidaknya itu tergantung ya. Kadang-kadang kalau kita sengaja ingin melucu, tidak dapat lucunya. Tapi kalau kita tampil apa adanya, justru lucu ya. Ya, tadi Bapak terpinggal-pinggal memang mendengar dari kelompok anak yang tampil dua ini ya. Bagus sekali ya. Nanti diasah kembali. Silakan nanti siap-siap tampil kembali ya. Ada ajang yang lebih bagus lagi. Kita lanjut ya. Tadi sudah 1, 3, 6, 4. Kita ambil yang terbesar 7. Ayo, ambil. Ayo silakan. Elisa. Nah, iya lagi. Ingat ya, jangan berikan kesempatan teman kalian untuk memahami apa yang Perkenalkan, nama saya Putri Salistia. Biasa dipanggil Nisa, tapi kalau di rumahku biasa dipanggil Nasi. Aku heran kenapa bisa dipanggil Nasi. Apa aku mirip nasi ya? Bagaimana bisa? Bukankah yang membuat undang-undang DPR atau pemerintah? Terus aku memikirkan mobilnya. Terus mengapa mikir? Mau menjawab pertanyaanmu? Mengapa harus mikir? Mobilku pun dihentikan. Lalu aku pun mengeluarkan dompet dan aku menyerahkan dompetku pada temanku. Ini jawabannya. Temanku pun jawab, oh gitu. Terus aku nanya pada temanku, waktu berenang, kenapa kamu itu pakai payung? Terus temanku jawab, biar nggak kecipratan dari hujan. Gimana penampilan teman kalian? Tidak lucu ya? Menurut dia itu tidak lucu, tetapi bisa membuat tawa semua penontonnya. Apalagi Pak Hayu. Iya. Ya.
Ya itu tujuannya ya. Jangan ingin tampil lucu ya, tetapi lucu itu datang dari penonton. Baik, lagi 2 kelompok. Kelompok 2. Silakan jadi katanya kurikulum dengan pembelajaran konten yang beragam dan bervariasi. Cara pembelajarannya di mana kita sebagai siswa pelajar yang mengawali kurikulum mereka, tapi kita sama sekali atau baru setengah mendapatkan buku dan baru setengah buku lagi itu masih tak kasat mata atau gimana dan nggak tahu penerbitnya. Belum ada buku yang terbit lagi setengah. Silakan sekarang kita di sini udah mendapatkan tugas yang banyak belum belum. Betul. Jadi kalian tahu nggak pergantian kurikulum itu disebabkan karena banyaknya pergantian menteri setiap 5 tahun. Itu karena mereka tuh mempunyai ingin apa namanya menciptakan karya kreativitas dalam dirinya sendiri untuk menunjukkan kepada Indonesia atau negara. Sudah selesai? Aku nggak tahu dong. Ayo berikan tepuk tangan. Gimana penampilan kalian yang tadi? Keren. Sudah bagus ya? Bagus. Ya, masih disayangkan. Masih terlalu fokus kepada yang di bawah ya. Padahal di awal itu sudah sangat lucu. Sindirannya masuk ya, pesan-pesannya itu masuk ya, itunya sudah bagus, tetapi di bagian akhir kelucuannya itu mulai hilang dan justru saat selesai tampil kelucuannya keluar. Baik, sudah semua ya, sudah tampil semua. Iren, Pak, Iren. Ayo, silakan. Iren, jangan nyebeng, Iren. Itu sudah breaking video. Saya Iren. Iren. Iren oke. Jadi karena saya yang terakhir mungkin
mereka hendak coba-coba merokok. Gue bawa rokok tapi nggak ada korengnya kan tadi. Gue ada korek. Ada mbak enggak? Tanya Benny. Itu buat apa Don? Tanya Sally sambil noleh ke Doni. Gue mau berdoa. Terima kasih. Sudah selesai. Ayo berikan tepuk tangan. Dari isinya mungkin tidak ada kelucuan, akan tetapi dari gestur tubuh dari teman kalian itu sudah ya, mewakili anekdot yang sudah memberikan kelucuan yang sangat bagus sekali. Demikian 7 kelompok sudah tampil. 7 kelompok sudah tampil. Belum, lagi sedikit aja ya. Bapak isi sedikit aja. Nah, terus selama kalian membuat teks ini, kesusahan apa ya atau kendala apa yang kalian hadapi? Ide nggak ada. Tema, ide dan lain sebagainya. Nah, Bapak kemarin sudah memberikan referensi. Kalian bisa melihat di Google, ya, atau di YouTube bagaimana penampilan dari stand up comedy. Nah, dari minggu lalu kalau kalian bekerja dengan baik harusnya sudah selesai dan bisa menampilkan yang terbaik. Dari 7 kelompok yang tampil cuma 1 saja yang masih kurang ya, kurang siap. Bapak lihat, kurang siap untuk tampil dan 6 kelompok lain sudah sangat bagus. Silakan berikan tepuk tangan. Nah, untuk berikutnya mungkin solusi yang dapat Bapak berikan adalah kalian persiapkan diri terlebih dahulu ya. Ada waktu persiapkan diri, apapun itu, tidak hanya di bahasa Indonesia saja, maka pelajaran lain pun seperti itu. Kesiapan yang utama. Ya, sebelum kalian presentasi atau tampil ke depan, persiapkan diri kalian. Ada waktu, kerjakan dengan baik. Ya. Nah, demikian untuk pembelajaran anekdot hari ini. Ya, karena waktu kita sudah habis. Ya. Bagaimana pembelajaran anekdot menurut kalian? Menyenangkan? Seru? Ingin anekdot lagi? Ya. Kita ingin? Ya, karena cuma 2 kali pertemuan saja kita dapat anekdot ya. Nah. Untuk selanjutnya kita sudahi anekdot, kita masuk nanti ke bagian teks berita ya. Untuk berita nanti silakan bisa disimak di classroom kalian. Ya, absensi, materi dan tugas sudah diisi. Ya. Untuk hari ini demikian dari Bapak. Ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan. Silakan. Ini saya akan bertanya, bagaimana sih kriteria teks anekdot yang baik? Kriteria anekdot yang baik. Menurut kalian? Ayo. Ada lagi yang lain? Kriteria anekdot yang baik. Silakan. Jadi kriteria atau ciri khas teks anekdot yang baik itu yaitu diilhami dari kejadian nyata, bersifat menghibur, bersifat sindiran alami, dan berkaitan dengan orang banyak atau tokoh tertentu. Itu syarat ya. Syarat dari anekdot yang baik. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Anekdot yang baik, silakan. Teks anekdot yang baik memiliki struktur yang lengkap yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bersifat humor atau lelucon, bersifat menyindir, memiliki tujuan untuk membangkitkan tawa pembacanya sebagai saran, penghibur, dan pengkritik. Itu syaratnya ya. Syarat anekdot yang baik ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian ya. Itu terstruktur dengan baik, kemudian diilhami dari kejadian nyata ya, atau dari tokoh terkenal ya, dan menampilkan kritikan, sindiran, dan bersifat lucu.
lucu dan tidak menakutkan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kenapa disampaikan darah daging di sini? Saya bertanya. Tolong jelaskan perbedaan teks anekdot dengan teks anekdot. Anekdot dengan mengandung humor. Ayo silakan. Silakan. Ayo jawab. Nah, kalau teks anekdot itu berisi masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan humor berisi masalah hiburan sehari-hari atau umum. Nah, kalau teks humor itu bertujuan untuk menghibur. Nah, kalau teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Dilihat dari tujuan ya. Dari tujuan perbedaan anekdot dengan humor. Ya. Kalau anekdot itu tujuannya adalah menyindir secara halus. Ya. Kemudian kalau humor itu tujuannya hanya lelucon semata atau tujuannya untuk hiburan. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, sebentar LKPD-nya dikumpulkan, ya, kumpulkan di depan, ya. Sebentar dikumpulkan ya. Kita akhiri terlebih dahulu sesi pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas karena waktu kita sudah habis. Kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Silakan. Sebelum mengambil pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa. Rabbana Muhammad Santi. Om Santi Santi Santi. Oh, bisa